Baik, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur 126. Ya, Mazmur 126. Kita akan baca ayat 1 sampai 6. Mazmur 126. Sudah dapat ya, saudara? Mazmur 126. Mazmur 126. Kita baca ayat 1 sampai ayat 6. Saya akan baca Mazmur ini. Mazmur itu ditulis di dalam bentuk nyanyian atau puisi, saudara. Jadi cara membacanya mungkin sedikit berbeda ketika kita membaca kitab-kitab lain di dalam Alkitab, seperti misalnya surat kiriman Rasul Paulus atau kisah para rasul dan sebagainya. Baik, saya akan baca, jadi saudara dengarkan di Alkitab saudara baik-baik. Demikian firman Tuhan. Judulnya Pengharapan di Tengah-tengah Penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya. Nah, saudara-saudara, ya, ide utama yang muncul di dalam Mazmur 126 ini, jika kita tarik kepada masa sekarang, ya. Jadi kita perlu tahu bahwa Mazmur ini ditulis di dalam kondisi di mana penulis dan komunitasnya mengalami semacam tekanan yang begitu hebat di dalam hidup mereka, tetapi mereka mulai berziarah. Berziarah itu berarti mengingat kembali ke belakang tentang apa yang Tuhan sudah pernah kerjakan dalam hidup mereka, khususnya di dalam konteks penulisan ini terhadap bangsa Israel. Ya. Tetapi kalau kita mencoba menarik Mazmur ini ke masa hari ini, ya, dan kita bisa simpulkan bahwa ide utama dari Mazmur ini adalah bahwa sukacita merupakan salah satu karakter terbaik dari umat Allah, saudara. Ya. Sekali lagi, sukacita adalah salah satu karakter terbaik dari umat Allah. Itu sebabnya nanti di dalam perjanjian baru, konsep tentang sukacita ini beberapa kali diulang oleh para penulis perjanjian baru. Secara khusus oleh Rasul Paulus. Kita melihat tulisan-tulisan Rasul Paulus ketika dia ada di penjara di Filipi. Dia menasehatkan jemaat di Filipi supaya mereka hendaklah senantiasa bersuka cita, saudara. Jadi saudara-saudara, ide sukacita di dalam Alkitab itu pertama-tama telah datang dari bangsa Israel, ya, di dalam komunitas mereka, sementara mereka menghadapi situasi-situasi sulit di dalam hidup mereka, maka jalan keluar yang ditawarkan adalah sukacita. Amin, saudara. Kenapa sukacita? Karena mereka seharusnya mengingat kembali
bagaimana Allah bekerja di masa lalu mereka. Sukacita kenapa? Ya, pembuangan di Babel. Ya, kemungkinan besar konteks 126 Mazmur 126 ini adalah masa-masa di mana mereka mengalami kesulitan yang luar biasa, saudara. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Tetapi saudara, kisah tentang bagaimana Allah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, kisah tentang bagaimana Allah menghidupi mereka 40 tahun di padang gurun, kisah di mana Tuhan memakai tahun besar ini, lebah besar untuk melawan musuh-musuh yang terlatih. Kisah di mana kasut mereka 40 tahun tidak rusak. Kisah di mana Tuhan memberikan manna 39 tahun 11 bulan kepada bangsa Israel. Semua itu merangkum sebuah pikiran bahwa Allah yang telah melakukan perbuatan besar di masa lalu tidak mungkin tidak melakukan perbuatan besar di masa hari ini. Oleh karena itu, sebesar apapun kesulitan yang kita hadapi, sekeras apapun tantangan hidup yang kita hadapi, maka karakter yang harus kita kemukakan dalam hidup kita adalah sukacita, karena yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin, saudara. Ini yang disebut ziarah. Makanya di sini dikatakan nyanyian ziarah. Dan Mazmur ini adalah sebuah nyanyian yang masih rutin dinyanyikan oleh komunitas bangsa Israel. Nanti kita akan lihat ya. Ini sayang sekali ada error, saudara. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, nyanyian ziarah di sini di ayat 1 dikatakan nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah adalah sebuah refleksi, sebuah pencerminan, sebuah ingatan, atau sebuah kilas balik tentang karya Allah yang telah mengembalikan bangsa Israel ke Yerusalem, saudara. Ya, kemungkinan besar ini dari pembuangan Babel. Kemungkinan besar ini dari pembuangan Babel. Ya, 70 tahun mereka ada di Babel. Yerusalem dihancurkan. Kalau saudara baca kisah bagaimana Babel menginvasi ya Yerusalem, maka tembok-temboknya dihancurkan. Para cendekiawan termasuk di dalamnya Daniel, Sadrak, Mesakh dan Abednego itu ditawan ke Babel. Ya, raja mereka Yoyakim dicungkil matanya, ya dibunuh saudara sampai mati. Ya, namanya dibunuh pasti sampai mati. Ya, kalau belum mati itu bukan dibunuh namanya. Jadi saudara, 70 tahun mereka ada di Babel. Lalu pada waktu Babel ditaklukkan oleh Persia kalau saya tidak salah, dan rajanya waktu itu Darius, lalu berganti lagi, digantikan oleh Koresi. Maka di zaman Koresi, saudara, Esra, Nehemia, Zerubabel, Zakaria, ya mereka berbuat, lalu diizinkanlah orang-orang Yerusalem ini kembali ke Babel untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Ya, nah seperti itu saudara. Jadi saudara-saudara, sementara mereka ada di Babel, mereka ingat tentang Yerusalem. Ini yang dinamakan dengan rindu kampung halaman. Ya. Saudara, siapa yang rindu kampung halaman? Ya, kayaknya yang paling jauh kampung halamannya saya ini ya. Ada yang di Papua? Ada ya. Saya lebih jauh kampung halaman. Kalau Sumba cuma satu malam, satu hari sampai nggak ada kapal berenang gitu. Lewat pinggir ya. Paling 2 bulan sampai ya. Nah, saudara, jadi nyanyian ziarah ini merupakan refleksi, merupakan ingatan bagaimana Allah telah mengembalikan Israel ke Yerusalem dengan kekuatan yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia,
tetapi hanya dapat dilakukan oleh Allah. Ingatan ini membawa semacam kesimpulan di dalam diri orang Israel bahwa apapun yang terjadi dalam hidup mereka, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ingatan ini jika kita tarik ke dalam kehidupan kita hari ini sama. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka apa respon terbaik yang kita berikan bagi Tuhan? Yaitu sukacita. Itu yang tadi di depan saya katakan. Sukacita merupakan salah satu karakter terbaik umat Allah. Nah, ide ini harus kita tangkap dulu supaya kita bisa mengerti khotbah ini. Kadang-kadang waktu ide utama disampaikan, ya saudara asik dengan yang lain, saudara tidak menangkap ide utamanya, sehingga poin-poin berikutnya menjadi tidak berarti. Ya, sekali lagi saya tekankan, ide utama dari Mazmur 126 ini adalah bahwa Allah sedang mengatakan karakter, salah satu karakter terbaik umat Allah sebagai respons atas setiap keadaan yang terjadi dalam hidup mereka adalah sukacita. Kenapa sukacita? Karena pertolongan kita datang dari Tuhan. Kenapa sukacita? Karena di masa lalu kita sudah menyaksikan bagaimana kuasa tangan Tuhan menyertai kita. Kenapa sukacita? Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa sukacita? Karena laut Tabor saja dibelah oleh Tuhan. Kenapa sukacita? 40 tahun tidak ada penghasilan dikasih makan dari mana oleh Tuhan, saudara. Kenapa sukacita? Tentara adidaya bangsa-bangsa lain bisa dikalahkan oleh tabuhan, lebah yang sedikit besar. Di dunia ini mana ada tentara bisa dikalahkan oleh lebah kecuali masa Israel. Pernah dengar ada pasukan apa gitu terus diserang lebah mati semua? Pernah? Nggak ada kan? Kalau bukan Tuhan yang melakukan ini, maka tidak mungkin ini terjadi. Ya, nah ini yang harus kita tangkap. Oke, kita masuk ke dalam Mazmur 126. Ini ya. Refleksi sukacita Israel. Ya, ayat 1 dan ayat 2 ini merupakan refleksi sukacita Israel akibat bebas dari pembuangan. Dikatakan di sini apa, saudara? Ketika Tuhan memulihkan keadaan, Sion itu Yerusalem. Ya, Sion itu Yerusalem. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Kenapa mimpi? Kenapa kira-kira? Karena rasanya nggak mungkin kembali ke Yerusalem, itu nggak mungkin. Tapi Tuhan membuatnya mungkin. Mimpi nggak? Mimpi nggak? Nggak mungkin saya begini, tapi Tuhan membuat saya begini. Serasa mimpi rasanya, betul? Ya kan? Saudara akan merasa rugi kalau dalam hidup iman saudara tidak pernah merasa yang begini. Pernah merasakan sesuatu yang tidak mungkin, tiba-tiba mungkin dan itu serasa mimpi? Pernah ya? Bangsa Israel merasa tidak mungkin kembali ke Yerusalem. Itu kan? Kalau berpikir ya sudahlah. Seperti Mazmur 137 berkata, mereka dulu di tepi sungai-sungai Babel. Mereka berpikir, lalu mereka teringat bagaimana indahnya Yerusalem. Jadi kalau saudara baca kitab Mazmur ini, saudara punya jiwa puitis yang luar biasa, jiwa sastra yang luar biasa, saudara bisa masuk dengan mudah ke dalam kitab Mazmur. Ya, jadi tidak mungkin, tetapi mungkin, saudara, mungkin. Karena Allah yang ada di sana. Ya. Lalu di ayat 2b saudara dikatakan, ya, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, ada rumor. Ya, di antara bangsa-bangsa. Waduh, Tuhan sudah melakukan perkara besar kepada mereka ini. Ngerti tidak? Gak mungkin saya kembali ke Yerusalem. Saya lemah, tak berdaya, tidak punya raja. Ya, para pencendekiawan dari Yerusalem ditawan. Diajari bahasa Babel, disuruh kerja di istana, kami rakyat jelata, orang awam, tidak mungkin kami bisa kembali ke Yerusalem. Tiba-tiba mereka
seperti mimpi. Lalu bangsa yang ada di sekitarnya itu, kalau saudara baca kitab Esra Nehemia itu, mereka ganggu kan? Proses pembangunan kembali tembok Yerusalem. Bangsa-bangsa itu heran, kenapa kok orang Israel ini bisa balik ke Yerusalem? Lalu dia juga dikatakan apa? Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, waduh, pasti Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Saudara lihat, ya, bahkan bangsa-bangsa lain di luar Israel dapat melihat bahwa ini bukan perbuatan tangan manusia. Ini semata-mata adalah perbuatan tangan Tuhan. Saudara, ini luar biasanya, saudara. Ya. Bahkan bangsa-bangsa di tempat lain yang bukan Israel, mereka bisa melihat ini bukan tangan manusia. Ini bukan tangan manusia. Ini tangan Tuhan. Ini tangan Tuhan pasti. Gak mungkin bangsa yang sekecil ini, bangsa yang seremeh ini, bangsa yang selemah ini, tidak punya raja, tidak punya pimpinan, bisa balik ke Yerusalem dari pembuangan di Babel. Itu tidak mungkin. Itu mustahil. Tetapi ketika mereka kembali ke Yerusalem, bangsa-bangsa di sekitar mereka mengagumi. Awalnya mengganggu pembangunan tembok, tetapi akhirnya mereka mengagumi terus. Dan mengagumi di sini mereka membuat sebuah kesimpulan bahwa Tuhanlah yang telah berbuat perkara yang besar. Ini nggak mungkin. Siapa sih yang mampu keluar dari Babel itu? Babel itu loh sekarang ibarat negara adikuasa dan negara adidaya. Itu beda ya, adikuasa dengan adidaya. Kalau sudah adikuasa dan adidaya, berarti dari sudut ekonomi mereka menguasai, dari sudut militer mereka menguasai. Dan Babel adalah negara adikuasa dan adidaya waktu itu. Dan tawanan semacam bangsa Israel yang kecil, yang odek ini, bisa keluar dari Babel. Kalau bukan tangan Tuhan, tidak mungkin. Kira-kira begitu pikiran bangsa-bangsa lain. Kalau kita tarik zaman sekarang, apa sih masalah kita yang besar? Ada masalah di sini yang terlalu besar? Ya, Pak Likus. Masalahnya apa? Hah? Oh, gatal. Saya kira memang tangan. Begitu angkat tangan, Pak Likus langsung gini. Kenapa kalau garis itu langsung gini aja, Pak? Masa sampai angkatannya gini? Masalah kita apa? Ada yang sangat besar masalahnya di sini. Saya tidak sedang meremehkan masalah, ya. Semua masalah punya dampak bagi kehidupan, betul? Nggak ada uang punya dampak, betul lah. Orang lain makan stik babi, ada stik babi, stik sapi, kita makan tempe, stik, tapi tetap stik karena kita tusuk. Yang semua yang ditusuk itu tampaknya kalau nggak sapi adalah stik. Kita anggap stik tempe. Ya, kadang-kadang kita ternyuh betul. Kita harus akui kok perbedaan sapi dengan tempe itu kita harus akui. Jangan bilang dalam nama iman semua sama. Rasanya tetap beda. Tetapi ada tetapinya, betul? Betul? Tetapi stik sapi tidak membuat Anda lebih sehat ketimbang stik tempe. Tapi kita harus akui bahwa kadang-kadang kita pengen juga makan yang namanya stik sapi ini, yang walaupun tingkatan kolesterolnya lebih tinggi daripada tempe. Kadang terganggu. Anak-anak kita tidak bisa membayar uang sekolah tepat pada waktunya. Kita sudah berusaha keras. Ya, beda kalau orang Kristen punya uang lalu dihambur-hamburkan, tiba-tiba giliran anaknya mau bayar sekolah nggak ada, itu salahmu dewe, salah sendiri. Tapi kalau kita sudah mengatur uang, bekerja keras, lalu tiba waktunya anak kita mau bayar sekolah belum ada, kita harus akui bahwa itu menjadi gangguan dalam hidup kita. Betul? Itu kita harus akui.
Tetap ada tetapinya. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa? Ya, bukankah Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa melakukan segala perkara? Kita punya nyanyian zaman dulu, lagu Pentakosta yang lahir sebelum abad 20. Pada abad 20 saja. Allah kuasa melakukan dua saja. Dua apa semua? Hah? Oh, segala ya. Berarti tidak ada yang mustahil kan bagi Tuhan kan? Betul? Tidak ada yang mustahil. Ketika kita memiliki pemahaman itu dan kita tancapkan dalam pikiran dan hati kita, iman kita, maka bagi kita sukacita akan lahir. Itu sebabnya saudara, Alkitab bukan tanpa alasan mengatakan supaya kita senantiasa bersukacita. Karena sukacita itu tidak dilahir oleh karena keadaan kita. Enggak. Sukacita tidak merupakan faktor penentunya, bukanlah environment kita atau keadaan kita atau lingkungan kita, bukan. Faktor utama lahirnya sukacita adalah pengetahuan kita tentang Allah dan karya-karyanya. Amin. Amin. Ya. Itu saudara. Jadi bangsa-bangsa lain yang melihat orang Israel kali, mereka bilang luar biasa Allahnya Israel ini. Ajaib Allah mereka ini. Bangsa yang segini rapuh bisa kembali dari Babel. Ya. Ayat 4 sampai 6, saudara yang kita baca tadi ini menggambarkan doa pemulihan. Ya, dan kemenangan yang melahirkan sukacita. Dikatakan di sini, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih akan pulang sambil membawa berkasnya, saudara. Nah, ini adalah doa pemulihan dan kemenangan yang melahirkan sukacita itu tadi. Ini adalah gambaran normal pemulihan. Saya mau tanya gambaran normal pemulihan ini. Kalau engkau sakit, apa gambaran normal dari pemulihanmu? Hah? Apa? Sembuh. Itu gambaran normal. Saya tetap sematkan kata normal ya. Karena nanti saya akan ajukan kepada saudara keadaan-keadaan yang tidak normal, yaitu abnormal, bukan B tapi P, UP, bukan AB. Kalau abnormal itu nggak beres. Abnormal. Nah, itu yang sering kali kita hadapi sehingga kita naik level. Kalau engkau tidak punya uang, ya, apa bukti pemulihan normal terhadap kasusmu? Apa? Kalau engkau tidak punya uang, apa bukti bahwa kau dipulihkan dalam hal keuangan? Ya, ada uang. Iya, tidak punya uang menjadi ada uang. Nggak punya anak. Siapa yang nggak punya anak sih? Di sini banyak anaknya saya lihat. Cuma saya yang satu, yang lain ada 4, 5, apalagi 45. Banyak kan? Kalau kita nggak punya anak, menikah sudah 20 tahun, kayak teman saya ada yang 20 tahun lebih menikah nggak punya anak. Ya, saya mau tanya, apa tanda normal pemulihan terhadap situasi ini? Apa tanda normalnya? Ya punya anak, betul lah. Makanya orang kan banyak berdoa, ya, tolong dong doakan. Bahkan tidak jarang orang-orang percaya masih memegang mitos. Kalau kamu mau punya anak, pancing. Pancing, emang bukan pancing. Bagaimana cara mancingnya? Asuh anak dulu, ya kan? Betul? Itu di semua budaya kan? Asuh anak dulu. Setelah setahun asuh anak,
hamil, punya anak. Lalu dia berkata, untung saya mancing. Kira-kira ya, saya mau tanya saudara jujur, apakah dia hamil itu gara-gara ngasuh anak? Tetapi kan mitos-mitos itu masih kita pelihara kan? Mumpung saya bicara mitos, ya, hati-hati dengan mitos, itu bisa membunuh iman kita. Ya kan? Kita bisa membunuh, walaupun itu sepele. Orang hamil nggak boleh bawa gunting. Emang kenapa kalau orang hamil bawa gunting? Masih ada di sini waktu hamil nggak boleh bawa gunting? Ngaku yang hamil-hamil. Masih ada bapak-bapak yang menyarankan kalau istrinya hamil jangan bawa gunting, ada? Kalau istrinya lagi hamil, suaminya nggak boleh mancing. Hati-hati, mitos itu bisa membunuh imanmu. Loh, apa hubungannya mancing dengan istri hamil? Mancing ikan. Oh, nanti kalau lidah ikannya kecolok, jangan-jangan lidah istri saya kecolok. Begitu? Lidah anaknya. Hah? Saudara, kita ini orang percaya. Amin. Amin. Kalau kita masih punya mitos-mitos kayak gitu, kita itu sinkretis. Tahu sinkretis? Menggabungkan mitos dengan hal percaya kepada Tuhan. Istri gitu. Istri saya hamil. Saya berdoa supaya dia melahirkan dengan sehat, ibu dan anak sehat. Amin. Tapi suaminya mancing ikan. Aduh, bahaya nih. Suami saya mancing. Coba bayang lagi coba. Itu namanya sinkretis. Dan itu penyembahan berhala. Kalaupun suami Anda tidak boleh mancing, itu bukan karena Anda hamil. Itu karena Anda butuh suami Anda, tiba-tiba Anda muntah-muntah, ada orang di sampingmu. Bukan karena Anda hamil, Anda nggak boleh mancing. Mitos itu bisa membunuh iman. Ya. Jangan lagi larang orang-orang. Lah kalau misalnya nih Pak ya, sorry lah Pak ya, kayak yang di belakang, Pak ya Boy. Misalnya ibu hamil, ibu kan pekerjaannya gunting baju. Nah kalau bapak larang di 9 bulan megang gunting, apa ditiup gini? Terbelah gitu? Hah? Misal, tapi Pak Yakob enggak ya, enggak larang ya. Ingat, ini sedikit melenceng dari sini ya, karena saya pasti tiba-tiba ingat mitos ini. Saudara-saudara, pemulihan kita itu dalam dari Tuhan. Tadi saya bicara normal, ya kan? Sekarang saya bicara abnormal, di atas normal. Kalau kita hanya hidup di tataran normal, kita nggak beda dengan mereka yang nggak percaya kepada Tuhan. Ya. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kurang uang, kerja keras dapat uang. Betul? Siapa bilang orang tidak percaya kepada Tuhan nggak bisa kaya? Orang Jepang itu kaya-kaya semua, hampir semua. Ya. Orang-orang Eropa, termasuk negara-negara terkaya di dunia, dan beberapa dari mereka tidak kenal Tuhan justru. Jadi hal imanmu kepada Tuhan dimaksudkan oleh Tuhan supaya kau tidak hidup dalam keadaan normal saja. Kalau kita mau hidup dalam keadaan normal, siapapun bisa, nggak perlu Tuhan. Kita hidup dalam keadaan normal. Saudara sakit pergi ke dokter sembuh, perlu Tuhan? Bagaimana kalau sakitmu nggak disembuhkan? Nah itu pertanyaannya. Masih sukacita? Ini baru abnormal. Bagaimana kalau engkau berdoa ketika engkau kurang uang dan engkau tetap kurang uang selama sebulan? Masih sukacita? Jangan bilang buru-buru amin. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah dijawab karena kondisinya abnormal. Bagaimana kalau kita sudah baik kepada orang, tapi orang tetap tidak baik kepada kita? Haleluya. Masih bisa sukacita? Masih?
Definisikan satu kata aja, gabut. Bosan. Hah? Bosan. Bosan, apalagi kalau terhadap orang lain gabut itu ini. Bagaimana kalau Anda sudah rajin bekerja, rajin ibadah, rajin memberi, tapi tetap pas-pasan? Ya kan? Karena masih banyak orang Kristen bilang, Tuhan, saya sudah memberi, saya rajin ibadah, saya rajin bekerja, harusnya saya kaya. Itu normal ya. Sekarang saya mau tanya saudara, mau pilih hidup di kondisi normal terus, atau kalau Tuhan izinkan kita ada di posisi abnormal, nggak apa-apa. Yang mana? Mau normal atau abnormal? Semua tarik nafas dulu, baru keluarkan dari hidung. Tarik dari mulut, keluarkan dari hidung. Baru jawab. Kan dipilih. Namanya juga pilih. Kan satu. Kalau normal saja yang kita inginkan, kita sedang tidak berani berjalan di dalam perjuangan iman bersama Tuhan. Amin, saudara. Saya cerita satu, singkat saja. Udah jam 9.15 saudara ya. Saya kira masih jam 8.15. Selain saya masih banyak. Satu kali di tahun 2009 dan 2010 sekitar itu, ketika gereja ini masih sangat kecil, jemaat datang dan pergi, ya, seperti lagu kau datang dan pergi sesuka hatimu. Mereka pergi karena pindah ke kota lain, ada yang kota besar, ada yang pulang gitu. Keadaan keuangan gereja ya masih tidak bisa, ya, dan sebagainya. Kalau saya simpulkan keadaan itu, ya itulah kesimpulannya. Mengerti ya? Ya. Tiba-tiba saudara ada tawaran dari Madura datang pada saya. Pak Pen, mau nggak menggembalakan di Madura? Gerejanya besar. Lalu dibawa pas saya ke sana diundang khotbah, dua kali. Bahwa diundang kami sekeluarga itu. Diperlihatkanlah kepada kami segala keindahan dunia di sana. Nanti Pak Pen bisa punya ini di sini, punya ini, bisa pakai ini. Pak Pen kan suka sekolah tuh dekat ke Malang, bisa ambil S2, S3. Itu tahun 2010. Pak Pen akan dapat insentif, kalau nggak boleh dibilang gaji ya, insentif sekian. Dan betul saudara, saya korban di sana, saya hidup Jumatnya tergolong nggak semua sih. Taruh 60% itu they have, tahu they have kan? Yang punya, orang punya. Oh haleluya. Dalam hati saya sudah bilang, inilah kehendak Allah dalam hidup saya. Sudah saatnya. Saya diiming-imingi lagi, Pak Pen itu cocok di kota Madura ini, tempat orang sudah bertobat, gereja sudah besar, jemaat besar. Pak Pen tinggal atur-atur aja, banyak orang tua semua sudah terorganisir dengan baik. Amin. Lalu saya bayangkan keadaan saya di Sumbawa yang tadi saya simpulkan seperti ya nanti ya tergiur saya tahun 2010 dia masih kecil, masih 6 tahun. Saya sudah lihat kayaknya masa depan dia ini bagus di sini, ya kan? Saya juga masih muda, ya kan? Bisa expand banyak hal. Nah, ketika kami berdoa, saudara, waktu itu kami ambil 2 minggu berdoa. Kami berdoa. Nah, sepanjang doa itu Tuhan selalu memberikan Sumbawa di pikiran kami. Sumbawa. Nggak pernah mendudur. Sumbawa terus. Saya mencoba melawan. Dalam nama Yesus, singkirkan nih godaan syaitan. Sumbawa. Tetap Sumbawa. Akhirnya kami memutus untuk tidak menerima kelalaian.
dan berkata, Tuhan menginginkan kami dari sumber dengan kondisi yang ya itu tadi. Ya, saudara, kenapa saya bicara ini? Karena saya ingin memberi contoh kepada kita cara memilih sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, apa yang di depan mata kita ada kalanya sangat menggiurkan, betul? Itu normal sekali. Kadang-kadang kita melihat ketika kita bergumul dengan A, B, dan C, lalu ada seakan-akan jawaban A, B, dan C. Nah, inilah jawaban Tuhan. Itu normal. Tetapi maukah kita membawa iman kita kepada tingkatan selanjutnya? Yaitu aku mau kemana lagi? Maukah kita bertanya dulu sama Tuhan, apakah ini kehendak Tuhan atau tidak? Mau beranikah kita tetap bersuka cita ketika Tuhan bilang, bro, kemaduran itu bukan kehendakku. Tapi di sana fee-nya udah tetap Tuhan. Di sana semua fasilitas sudah ada Tuhan. Tapi Tuhan tetap bilang, bukan kehendakku. Masihkah kita bisa bersuka cita? Artinya saudara, apakah saudara dan saya masih dapat memiliki karakter sukacita ketika apa yang kita bayangkan dan sudah ada di depan mata itu tidak menjadi bagian dari jawaban doa kita? Imanmu tidak ditentukan apakah jawaban doamu dijawab yes sama Tuhan atau no. Bukan. Siapa pengen matinya sahid di sini, dibunuh orang karena iman? Ada? Gak ada? Gak ada? 12 murid Yesus semuanya mati dibunuh, kecuali Rasul Yohanes. Itu pun dibuang di Pulau Patmos, tempat pembuangan para mayat. Saudara mau ditempatkan di kamar mayat semalam? Yohanes sampai matinya di Pulau Patmos, mayat loh saudara. Thomas mati dibunuh di India. Yakobus digoreng pakai pasir. Petrus disalib terbalik di Roma ketika Nero berkuasa. Dia mau lari sebenarnya dari Roma. Perjalanan dari Roma, dia ketemu dengan Yesus dan berkata, "Oh hadis, mau kemana Yesus?" Yesus berkata, "Aku mau ke Roma karena hamba lari dari sana. Aku mau disalib 2 kali di Roma." Petrus nangis. Dia bilang, "Yesus, aku mau kembali ke Roma." Dia balik. Dan dia ditangkap di tengah-tengah aniaya orang Kristen. Dan dia disalibkan dan dia berkata, "Aku tidak layak disalib seperti Tuhanku, maka salibkan aku terbalik." Petrus disalibkan ke laut. Nonton tuh film Bovanis. Ya, luar biasa. Yakobus, Yohanes Pembaptis dipenggal kepala atas permintaan Antonius. Ya, siapa lagi? 12 Rasul Kristus termasuk Matias yang menggantikan Yudas itu mati-mati. Apakah di antara kita ada yang mau mati dibunuh karena itu? Semua tidak ada. Saya pun tidak mau. Betul? Tapi kalau itu terjadi, apakah itu berarti iman kita tidak kuat? Ingat, 12 murid Yesus semuanya mati dibunuh karena iman. Apakah iman mereka iman yang cetek? Jadi saudara-saudara, kalau keinginanmu terhadap Tuhan, doa-doamu terhadap Tuhan tidak dijawab yes, itu bukan berarti imanmu cetek, bukan. Bukan. Banyak orang Kristen masih berpikir tingkatan iman kita ditentukan apakah doa saya dijawab yes. Kalau saya minta ini dijawab ya, wah haleluya, Tuhan berkuasa, Allah berkuasa, ya kan lagi kan Tuhan berkuasa, haleluya. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak, hei, Tuhan berkuasa. Saudara ingat, kalau engkau terasa dimanja oleh Tuhan, hati-hati, ini hati-hati saja. Jangan-jangan engkau masih katakan.
Yang suka dimanja itu siapa sih? Anak kecil. Anak kecil ya? Sukacita apapun ada. Amin. Karakter itu yang utama ditonjolkan di sini. Wah, haleluya. Nah, dikit lagi sudah. Ternyata cuma 5 slide, tenang. Hari ini, ya sebenarnya dari yang kemarin-kemarin. Hari ini Mazmur 126 ini selalu dinyanyikan oleh komunitas bangsa Israel. Hari ini sampai hari ini, Mazmur ini dinyanyikan oleh komunitas bangsa Israel. Ketika mereka merayakan Passover Seder, ya nanti saya jelaskan. Mereka menyanyikan Mazmur 126 ini sebagai suatu kesaksian tentang apa yang Allah telah perbuat bagi umatnya dahulu. Makanya saudara, di dalam ibadah kita tidak boleh membedakan, oh ini sih nyanyian itu adalah, di situ juga ada kebenaran firman, betul lah. Di dalam nyanyian itu juga ada doa, betul. Cuman kebenaran yang dinyanyikan, doa yang dinyanyikan, kesaksian yang dinyanyikan. Kalau saya menyanyi misalnya yang Allah kuasa melakukan segala perkara, bukankah itu kebenaran firman? Betul? Ya. Lalu saya menyanyikan misalnya Tuhan berkuasa, bumi bersuka, umatnya bersorak. Bukankah itu kebenaran firman yang dinyanyikan? Jadi ketika kita nyanyi seperti tadi, ya, ingat, itu juga adalah doa, itu adalah juga kebenaran firman, itu adalah kesaksian yang dinyanyi. Bagaimana kalau ibadah tanpa nyanyian? Salah nggak? Enggak juga. Sesekali mungkin kita begitu ibadah langsung khotbah. Cuman kan nanti saudara asing kan? Kenapa ini kok langsung khotbah? Baik ujian, penyembahan dan khotbah itu sebenarnya sebuah kesatuan. Sama-sama firman Allah, sama-sama nyanyi. Kesaksian sama-sama doa. Jadi saudara-saudara, Mazmur 126 ini sampai hari ini menjadi bagian yang dinyanyikan oleh bangsa Israel di dalam acara Passover Seder maksud saya. Nah, nyanyian ini ketika bangsa Israel menyanyikan ini hari ini, bukan dulu ya. Hari ini mereka selalu mengakhiri lagu ini dengan respons sukacita. Jadi waktu mereka menyanyikan di sini sambil membawa berkas-berkasnya, mungkin mereka teriak haleluya. Kenapa haleluya? Karena lagu ini dilatar belakangi oleh ziarah, ingatan bahwa Allah telah melakukan perkara yang besar. Kalau dulu Allah telah melakukan perkara yang besar, tidak mungkin Allah tidak melakukan perkara besar hari ini. Kalau dulu Allah sudah menolong saya dalam keadaan yang sulit, masakan Allah membiarkan saya dalam keadaan yang sulit? Tetapi ingat, bentuk boleh berbeda. Betul? Kalau dulu engkau baru menjadi Kristen, siapa dulu pernah merasakan baru jadi Kristen? Apapun doanya dijawab Tuhan. Cepat malah, belum amin itu udah dijawab. Pernah ngalamin gitu? Baru Kristen? Ya memang jelas lah, karena kita masih bayi rohani. Sama seperti bayi baru lahir, ngomong gak jelas aja dikasih susu. Ya. Betul? Ya kan? Semakin dia besar, SD kelas 6, oh sih? Betul? Iman itu juga begitu. Coba Tuhan. Semakin saya ikut Tuhan, 30 tahun saya sudah ikut Tuhan, semakin kesini kok semakin sulit rasanya. Itu rasanya. Itu rasanya. Tapi faktanya bukan begitu. Faktanya kita semakin dewasa. Pak Martin masih punya orang tua? Masih kan? Bapak masih ada? Ada apa enggak? Enggak ada. Oh enggak ada. Siapa yang masih punya orang tua? Pak Arnold? Enggak. Bapak? Yang sudah masih punya bapak? Oh ya. Pak Limus masih punya bapak? Setiap bulan dikirim sama bapak?
Enggak. Oh, berarti bapaknya baik itu. Mosok anaknya nggak dikirimin. Saya loh tiap bulan ngirimin anak saya. Berarti saya bapak yang baik, bapak Anda tidak baik gitu. Nah. Siapa lagi yang masih punya bapak? Bu Lince masih punya bapak? Ibu. Pak Yakub masih punya bapak ya? Masih. Dikirimin tiap bulan? Enggak. Mama saya Pak yang ngirimin. Saya mau tanya, saya ngirimin anak saya tiap bulan. Bapaknya Pak Nipus nggak ngirimin. Apakah saya baik, bapaknya Pak Nipus tidak baik? Enggak. Kenapa? Masih kuat ya Pak? Dia protes. Kenapa? Ya karena Pak Nipus sudah dewasa. Dia juga sudah mencintai seorang wanita yang ada di sudut sana. Dia sudah punya anak juga. Artinya apa? Dia sudah dewasa. Anak saya belum. Bukankah begitu juga perjalanan iman kita ini? Betul? Semakin kita dewasa di dalam Tuhan, semakin kita diberikan kesempatan untuk mengelola pertolongan Tuhan itu dengan benar. Dan seharusnya setiap keadaan ketika kita berjalan dengan Tuhan melahirkan sukacita. Jadi kalau ada orang Kristen sutris, kalau bahasanya Pak Yakub, stres. Stres itu artinya stres. Ya, mungkin karena Pak Yakub orangnya cepat, C-nya dibuang. Stres itu kan. Kalau ada stres, hati-hati. Mungkin kita salah menyikapi keadaan kita. Kita salah mengerti Tuhan. Amin. Jangan salah mengerti Tuhan. Tuhan itu Bapa kita, betul? Firman Tuhan berkata, engkau anakku. Betul? Engkau anakku yang kukasihi. Dia adalah Bapa kita. Makanya di dalam lagu-lagu kita, di dalam firman Allah banyak tuh di situ. Kaulah Bapakku yang baik. Betul? Bapa, ku persembahkan tubuhku. Bapa, engkau sungguh baik. Apa lagi? Kita menyebutnya sebagai Bapa. Kenapa kita kecewa kalau kita diperlakukan sebagai anak? Bukankah anak ada kalanya harus ditendang? Ya. Salah saya. Bukankah anak ada kalanya harus ditarik ininya ke atas? Ini seperti guru saya dulu, ini yang ditarik. Kalau sekarang guru kena ini, kena buku polisi kalau saya itu sampai terjatuh cok. Tapi saya tak pulang dulu. Betul? Jadi saudara, mari kita nyanyikan kehidupan kita. Amin. Amin. Dengan dasar apa? Mengingat apa yang Tuhan kerjakan di masa lalu. Seder, tadi saya bilang Passover seder. Seder adalah sebuah ritual yang diselenggarakan oleh sebuah komunitas atau beragam generasi dari sebuah keluarga di Israel yang melibatkan mereka cerita tentang bagaimana kisah-kisah pembebasan bangsa mereka dahulu. Ya, dari perbudakan di Mesir kuno. Cerita tersebut tercantum dalam sebuah kitab yang sekarang kita kenal sebagai kitab Shemot atau kitab Keluaran. Saudara-saudara, dia kitab Ibrani namanya kitab Shemot. Jadi kitab kita namanya kitab Keluaran. Jadi di dalam upacara Paskah, Passover itu Paskah, ya, Passover itu Paskah. Itu mereka cerita sama anak cucu mereka. Dulu nenek moyang kita di bawah kepemimpinan Musa, hamba Allah yang luar biasa. Itu harusnya mati semua, tapi belum lucu apa? Setelah nanti cerita, mereka yang gini. Ketika Tuhan, ya kan, memulihkan keadaan Sion, kira-kira kayak gitu. Sukacita yang dilahirkan. Ya. Nah, seorang yang bernama Alan Cohen, seorang penulis dari Amerika berkata, sukacita adalah kontribusi terbesar yang dapat Anda buat untuk hidup di bumi ini. Alan Cohen ini orang Kristen. Hati yang damai dengan pemiliknya memberkati semua orang yang disentuh. Kalau Anda penuh dengan sukacita, semua yang Anda sentuh dipulihkan.
Betul? Betul? Tapi kalau Anda selalu dipenuhi dengan amarah, iri, sakit hati, sakit gigi, dan sebagainya, ya, maka apa yang Anda sentuh akan menjadi pemarah, sakit hati, sakit gigi, dendam. Itu. Tetapi kalau kita dipenuhi oleh sukacita, apapun yang kita sentuh, saya yakin bisa dipulihkan. Alam Tuhan berkata sukacita adalah tujuan yang sebenarnya dari kehidupan ini. Yang lain-lain itu sebenarnya hanya selebihnya saja. Kalau engkau menjadikan pekerjaan menjadi tujuan utamamu, pekerjaan bisa hancur tanpa sukacita. Betul? Pernikahan bisa hancur tanpa sukacita. Pendidikan bisa hancur tanpa sukacita. Masa depan bisa hancur tanpa sukacita. Rumah bisa hancur tanpa sukacita. Kayak saudara saya dulu, kalau dia marah rumahnya dihancurin. Oh iya serius. Ada saudara saya di kampung, dia bisa ngilang. Kalau dia marah sama istrinya rumahnya dihancurin, nanti dia bangun lagi lama. Ya, kesimpulan. Jikalau setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita tanggapi dengan benar atau diberikan respon dengan benar, maka dapat dipastikan bahwa hasilnya adalah sukacita dari Allah. Keadaan kita hari ini tidak lepas dari hasil campur tangan Allah yang Maha Kasih di masa lalu. Ya, seharusnya hal ini membuat kita bersukacita, sebab yang menyertai kita adalah Allah yang Maha segala. Jadi Mazmur 126 ini berfungsi bagi kita. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi.